Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Agustian dengan nomor NIM 2105135862. Saya akan menjelaskan tugas saya pendidikan Pancasila dengan judul pengantar pendidikan Pancasila. Saya sendiri berasal dari kelas pendidikan ekonomi C, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pendidikan Pancasila ini didosani oleh Bapak Dr. Hamal Magister Humoria. Pengantar pendidikan Pancasila ini saya bagi dalam 5 materi, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama itu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pelajaran pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila pada umumnya, pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila bagi perguruan tinggi adalah urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman dan kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandasan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila yaitu agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, dekansi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengundurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penamaan nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila dalam kehidupan politik, para elit politik, eksekutif dan legislatif. Mulai meninggalkan dan mengembalikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fasoen politik dan kering dari jiwa kewarganegaraan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menguras nilai-nilai moral anak bangsa. Yaitu ada juga alasan lainnya. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Dalam kehidupan politik, para elit politik, eksekutif, dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatwa politik yang kering dari jiwa kewarganegaraan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan pengurus nilai-nilai moral anak bangsa. Alasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila. Pentingnya Pancasila diperlukan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Pentingnya keselangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat persatuan solidaritas nasional.
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegak hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histori, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila yaitu dari Presiden Soekarno pertama pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Pendidikan Pancasila melalui pendidikan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya ada sosiologis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan gotong royong baik berupa saling membantu antara tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Selanjutnya, sosiologi ini adalah sosiologi dalam ilmu tentang kehidupan antar manusia. Nilai sosiologi menggunakan standar-standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasar pandangan hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, mereka juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Melalui pendekatan sosiologi ini pula diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan problem sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dan dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasar pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Selanjutnya adalah yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum recestas dan salah satu ciri-ciri Asusila yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan dan pengayaan materi pendidikan Pancasila tersebut. Urgensi pendidikan Pancasila ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang Law Enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut, seseorang dapat berperan serta dalam mewujudkan negara-negara hukum formil dan sekaligus negara-negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Yaitu ada politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu menformasikan sasaran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.
Melalui pendekatan sosial ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan kehidupan politik yang sehat. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika dalam pendidikan Pancasila mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah satu niscaya agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambil kebiasaan dan pemecah masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi dari dinamika akuntansi Pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadi perubahan dan mentafsirkan nilai Pancasila ke dalam norma praktik hidup dengan menjaga konservasi dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaruan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal atau subspiritual dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Setelah itu ada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa yang terjadi seperti di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan sebagai contoh dalamnya. Pandangan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya keutuhan bangsa Indonesia dan Pancasila. Tantangan yang saling berat dan utama adalah masalah ekonomi dan budaya menganalis bangsa ini tanpa ampun, sebab ajaran Pancasila hakiki sama sekali tidak sesuai dengan arus modernisasi yang masuk ke bumi tercinta ini. Tantangan pendidikan Pancasila di era milenial. Tantangan mengajar pendidikan kewarganegaraan di era milenial ini membutuh usaha keras. Justru tantangan tersebut bukan datang dari materi atau kurikulum pendidikan Pancasila tersebut, melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang kompeten, yaitu guru atau dosennya yang mengajar. Tantangan lainnya pendidikan Pancasila adalah tantangan ia menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi tersebut, misalnya faktor kesediaan sumber daya dan sosialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kurang terikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat tersebut. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utamanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat dilacak keterkaitan dengan tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998. Perilaku moral adalah perilaku keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, perilaku manusia yang ada dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila untuk masa depannya adalah dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang
dan Undang-Undang Dasar 1945 menumpuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan impact dan pembangunan, dan untuk membantu karakter manusia yang profesional sekaligus bermoral dan kesadaran yang hidup yang sederhana yang cinta produk dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.